Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bounty Studio. Nah, kali ini kita akan coba ulas 3 istilah di proyek oil and gas di Departemen Quality Control atau QC. Yang pertama adalah ITP, kemudian ada NCR, ada NDT. Nah, ketiga item pekerjaan ini sangat vital dalam proses quality control. Oke, mari kita coba ulas satu persatu. Inspection and Test Plan atau ITP adalah dokumen berisi penjelasan tentang tahapan-tahapan inspeksi dari suatu aktivitas. Jadi misalnya ada proses material receiving, kemudian aktivitas inspeksinya seperti apa. Di sini dicontohkan ada cek material sertifikat, kemudian cek visual dimensi. Nah, di sini juga dijelaskan tentang prosedur yang dijadikan referensi untuk melakukan aktivitas inspeksi tersebut masing-masing. Nah, di sini dituliskan prosedur sebagai referensinya. Kemudian di sini juga dijelaskan acceptance kriteria itu mengacu kemana. Jadi hasil inspeksi ini acceptance kriterianya mengacu mana? Ini ada spek yang dicantumkan. Di sini juga ada spek ya masing-masing. Nah, di sini juga digambarkan untuk inspeksinya dilakukan seberapa banyak. Kalau memang semua material harus diinspeksi maka ditulis 100%. Namun kalau misalnya hanya pengecekan secara random, misalnya 25% ditulis di sini 25%. Nah, di sini juga dijelaskan pihak-pihak yang terkait dalam melakukan inspeksi. Ini sebagai contoh di sini adalah supplier, ada kontraktor, kemudian di sini ada third party jika diperlukan, kemudian ada customer. Nah, masing-masing pihak itu melakukan fungsi masing-masing. Di sini ada tulisan H, W, W, R. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian pojok bawah ini, kiri. Di sini adalah simbol-simbol artinya dari simbol-simbol di atas. Contohnya, W artinya adalah witness atau menyaksikan, hold adalah hold point. Jadi hold point itu akan di hold pekerjaannya sampai selesai melakukan inspeksi dengan benar. Kemudian R adalah review, kemudian A adalah approval. Nah, kalau di sini dicontohkan berarti material cek sertifikat ini adalah hold point. Sebelum melakukan visual dimensi cek, maka dipastikan ini diinspeksi dulu oleh si supplier, kontraktor sebagai witness menyaksikan, third party juga witness, sedangkan customer itu R, review. Jadi dokumen yang sudah dihasilkan dari witness ini akan direview oleh customer atau klien. Sebagai contoh di sini juga ada ini melakukan kegiatan welding ya. Kegiatan welding aktivitasnya adalah tahapan inspeksinya ada cek welding electrode. Welding electrode ini adalah referensinya WPS, welding prosedur specification. Kemudian di sini adalah acceptance kriterianya. Nah, di sini adalah 10%, berarti tidak semua welding electrode akan dicek satu persatu, tapi cukup 10%. Nah, di sini hold point di supplier, witness, review. Seperti itu. Oke, itu sekilas tentang inspection and test plan. Nanti akan dipelajari lagi di video berikutnya bagaimana membuat ITP untuk masing-masing pekerjaan tertentu. Misalnya pekerjaan sipil, pekerjaan piping akan berbeda ITP-nya. Kita akan ulas lebih detail di video berikutnya. Nah, istilah yang kedua yaitu Non-Conformance Report atau NCR. Jadi NCR ini adalah laporan tidak kesesuaian. NCR biasanya dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu NCR mengenai barang atau produk atau service yang tidak memenuhi standar. Yang kedua adalah NCR tentang proses atau sistem. Misalnya di oil and gas ada proses pengelasan yang tidak benar, maka dibuatlah NCR. Jadi NCR ada dua, NCR untuk produk atau service dan NCR untuk sistem atau proses. Yang lebih banyak terjadi di proyek adalah NCR mengenai prosesnya atau sistemnya. Nah, dicontohkan di sini bagaimana penulisan NCR. Di sini adalah NCR nomor ya.
Mungkin di sini dituliskan nomornya, originatornya siapa yang membuat, projectnya apa, dan tanggal dibuat NCR. Nah, di sini ada deskripsi yang violation yang tidak memenuhi standar apa digambarkan di sini. Sebagai contoh misalnya pemasangan pipa yang seharusnya menggunakan material A, nah tapi pada pelaksananya digunakan material B. Maka ditulislah ketidaksesuaiannya seperti itu. Apakah penggunaan material ini mempengaruhi safety? Jika iya, maka dijelaskan misalnya material yang digunakan adalah speknya lebih rendah. Jadi di sini ada kemungkinan masalah safety. Nah, jika tidak ada maka dipilih no. Nah, di sini juga valid, kapan validnya dicek oleh QA representative, not valid, kemudian tanggalnya kapan. Kemudian reason untuk tidak valid artinya apa? Ini NCR dikeluarkan oleh pihak lain, QC cek valid berarti bisa diterima. Nah, maka reason untuk validnya apa? Memang benar, itu salah. Misalnya disposition ini adalah bagaimana perlakuan nanti setelah di NCR, apakah tetap digunakan, apakah di repair, apakah rework atau reject atau apa. Ini taggingnya ya. Kemudian apa yang dilakukan? Misalnya sebagai contoh ya, use as is atau tetap dipakai. Maka ya koreksinya seperti apa? Digambarkan di sini. Ini pihak engineer tanda tangan. Misalnya di sini ada kalkulasi baru yang menyatakan bahwa material yang grade B itu bisa digunakan. Nah, di sini juga engineering justification. Jadi di sini dicantumkan juga mungkin adalah spek materialnya apa, di sini justifikasinya yang meyakinkan si owner bahwa sebetulnya itu masih bisa digunakan tanpa merubah apa-apa. Tapi kalaupun di repairnya apa, di sini ada referensinya. Kemudian di sini akan dijelaskan disposisinya itu kapan akan diselesaikan. Kemudian di sini ada acting personal, dicek lagi sekali lagi sama orang QC. Oke, demikian tentang non-conformance report. Nah, nanti kita akan bahas hubungan dari NCR kemudian field design change dengan technical query karena itu sangat berhubungan. Nah, yang ketiga NDT atau non-destructive test. Non-destructive test ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menguji suatu material tanpa harus merusak material yang akan diuji. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah material yang diuji masih aman dan layak digunakan. Nah, NDT sebenarnya ada dua jenis ya. Dua jenis yaitu konvensional dan advance atau yang lebih canggih. Yang kita temui biasanya di proyek-proyek oil and gas itu menggunakan yang teknik konvensional seperti radiografi, kemudian magnetic particle inspection atau MPI, kemudian penetran, kemudian di sini visual ya. Di sini adalah ultrasonic testing. Di sini ada eddy current test. Yang paling sering digunakan adalah pada saat fabrikasi piping, misalnya adalah radiografi atau ada MPI atau PT. UT ini pun jarang digunakan. Oke, coba saya jelaskan satu-satu secara singkat. Radiografi adalah pengujian dari teknik NDT testing, di mana pengujian dilakukan menggunakan sinar X atau sinar gamma yang dapat menembus hampir semua logam kecuali timbal dan beberapa material padat sehingga dapat digunakan untuk menemukan cacat atau ketidaksesuaian di balik dinding metal atau di dalam material itu sendiri. Jadi dia bisa mengecek bagian dalamnya ya setelah ditembak. Nah, kemudian apa itu MPI, Magnetic Particle Inspection? MPI sendiri adalah teknik NDT yang dilakukan untuk mencari atau mendeteksi cacat dari material yang bisa dimagnetisasi yang berada pada permukaan atau subsurface di bawah permukaan. Kemudian penetran test adalah NDT atau sering disebut dengan dye penetration check, adalah teknik NDT yang berfungsi untuk mencari keretakan pada sebuah material yang diuji. Ada dua metode dari dye penetration, itu dengan menggunakan metode warna yang paling sering digunakan di proyek. Ada juga dengan menggunakan fluoresensi. Ini adalah visual check atau visual inspection. Biasanya ini paling awal dilakukan visual inspection ini
pertama kali diambil sebelum melakukan metode-metode yang lain. Jadi ini mencari cacat atau retak di permukaan atau korosi material dengan optical seperti contoh ini. Kemudian ada ultrasonic testing. Ultrasonic testing ini adalah jenis NDT dengan mengantarkan satu gelombang atau frekuensi tinggi ke dalam material yang ingin diuji untuk mengukur sifat geometrisnya dari material yang diuji. Nah, yang terakhir adalah eddy current test. Ini sangat jarang saya temui. Itu adalah teknik NDT yang pada prinsipnya hampir sama dengan MPI, namun menggunakan arus bolak-balik. Dan ketika ada retakan, maka medan listrik akan berubah dan perubahannya itu akan terbaca pada alat pengukur impedans ini. Oke, itu adalah yang dilakukan secara konvensional. Nah, yang advance adalah ada fast ray, short long range UT, magnetic plug linkage, iris. Ini adalah contoh-contoh dari yang sudah advance dan kita jarang temui kecuali kalau khusus ada perlakuan khusus tertentu. Jadi fast ray adalah pengembangan dari teknik UT yang bisa menghasilkan hasil 3 dimensi. Itu adalah fast ray. Short long ini juga menggunakan UT hampir sama tapi dia radiusnya lebih panjang. Nah, magnetic plug linkage. Magnetic plug linkage ini adalah NDT yang digunakan untuk mendeteksi cacat pada ferromagnetik berdinding tebal termasuk barang tubular. Nah, yang terakhir iris ya. Iris itu kepanjangan dari internal rotary inspection system. Ini juga sangat jarang digunakan, adalah teknik NDT ultrasonic yang digunakan untuk memeriksa pipa dan tabung. Itu iris. Oke. Sekian pembahasan dari 3 istilah dalam QC, semoga bermanfaat. Nanti akan dijelaskan lebih detail bagaimana pelaksanaan NDT, bagaimana pelaksanaan MPI, bagaimana pelaksanaan penetran dan masing-masing. Jadi kali ini kita cukup tahu apa itu 3 istilah tersebut. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan like. Terima kasih.